Ya, shalom bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Firenze Nathaniel. Jadi di video saya kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang mungkin bagi sebagian orang kadang tidak terpikirkan, tapi bisa menjadi sebuah topik yang sangat bagus untuk kita diskusikan. Tentu kita sudah sebagai manusia, tentu kita sudah banyak melihat yang namanya tentang kematian. Nah, tapi satu yang menjadi pertanyaan dan mungkin bagi sebagian orang itu membuat kita bertanya-tanya tentang bagaimana dan sebenarnya kapan saya sendiri itu akan meninggal atau mati. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya penuh misteri dan pada kesempatan ini kita akan bahas bersama-sama. Jadi saya sudah bersama dengan salah satu dosen di Institut Agama Kristen Negeri dan juga merupakan Direktur Pasca Sarjana di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Saya perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Pendeta Dr. Ismail Banmerigi. Selamat Shalom. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Jadi suatu kebanggaan yang luar biasa, kebetulan Bapak adalah dosen saya di IAKN Toraja dan sudah mengajar saya 3 mata kuliah. Dan ini suatu kebanggaan luar biasa. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya untuk kita bersama-sama berdiskusi tentang satu topik yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu apa dan bagaimana dan kapan manusia itu akan meninggal. Ya, tentunya itu menjadi suatu misteri karena kematian itu adalah rahasia Tuhan sendiri. Nah, mungkin saya akan langsung saja, kita akan langsung saja masuk dalam topik kita ini. Pertanyaan yang pertama Pak, yang mungkin semuanya dan kita sudah sering melihat yang namanya orang meninggal atau orang mati. Tapi yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah cara orang meninggal itu dan waktunya itu kadang orang tidak tahu. Ada yang mungkin baru lahir sudah meninggal, ada yang meninggalnya mungkin karena kecelakaan atau meninggalnya karena sakit. Nah, hal ini yang membuat orang kadang-kadang bertanya bahwa apakah mungkin kita bisa menerka-menerka atau membayangkan sebenarnya kira-kira kapan kita itu akan meninggal seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Kalau berbicara di sekitar kematian, maka kematian itu sebenarnya adalah sesuatu yang pasti bagi kita, walaupun penyebabnya juga bentuknya itu bisa menjadi misteri bagi kita. Satu hal yang pasti bahwa kita akan meninggal, dan entah kita laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa atau tua, kita semua akan mati. Bahkan sebagai janin pun manusia mati. Nah, ini akan terjadi pada semua orang. Jadi kalau dikatakan apa yang bisa menyebabkan mati, tentu berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Kapan kita akan mati juga akan berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tapi pastinya bahwa kita akan mati, saya kira. Jadi semua orang itu pasti mati Pak ya? Pasti mati. Nah, di beberapa kasus Pak, kita sering melihat bahwa ada yang memang sepertinya betul-betul fobia dengan yang namanya mati. Bahkan banyak sekarang kita lihat penelitian yang mencoba untuk meneliti bagaimana cara memperpanjang umur manusia. Kira-kira apa yang menjadi persoalan Pak sehingga kita menjadi orang yang atau pribadi yang takut mati seperti itu? Ya, berbicara di sekitar kematian, mengapa orang takut mati? Sebenarnya kenapa orang takut mati itu bisa saja disebabkan oleh karena ketidaksiapan orang itu untuk meninggal. Nah, ada seorang suster dari Australia yang berbicara di sekitar kenapa orang menyesal ketika mereka menjelang ajal. Broniwar namanya, dan dia mengatakan ada beberapa hal yang membuat orang menyesal ketika menjelang ajal. Yang pertama itu bahwa orang itu tidak mencapai mimpi-mimpinya. Dia tidak berusaha sekeras mungkin untuk melakukan sesuatu sehingga ketika menjelang ajal itu sesuatu yang sangat disesalinya. Kenapa?
tidak mencapai mimpi-mimpi itu. Yang kedua ialah bahwa orang itu terlalu fokus pada pekerjaan, atau boleh kita katakan bahwa orang itu hanya berpikir kerja, duit, dan tidak pernah memperhatikan orang-orang di sekitarnya, istrinya, anak-anaknya. Yang ketiga yang membuat orang menyesal menurut Broniler ialah orang itu tidak kontak dengan teman-teman yang lama. Jadi ketika sudah ada teman, kadang-kadang teman itu ditinggalkan begitu saja, akibatnya ialah tidak menjalin kontak dengan mereka, dan ketika akan meninggal orang itu mulai mencari, ini teman saya, tapi tidak ada lagi waktu untuk kembali melihat, menggapai teman-teman itu. Yang berikutnya, kenapa orang menyesal menjelang kematian ialah karena orang itu tidak mau mengejar kebahagiaan. Kebahagiaan itu selalu dipikirkannya sebagai sesuatu yang nanti, sehingga ketika menjelang kematian itu dianggap sebagai sesuatu yang lupa untuk digapai. Dan hal lain menurut saya yang membuat orang takut pada kematian atau menyesal karena kematian ialah belum melihat sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri. Baik berbicara di sekitar makna hidup dia belum capai, maupun apa yang dipikirkannya tentang makna hidup itu belum dipikirkan atau belum dilakukan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai makna hidup itu. Yang berikutnya ialah orang akan terpisah dari orang-orang yang dikasihinya. Memori-memori di sekitar kehidupan bersama dengan orang-orang yang dikasihinya itu bisa membuat orang itu selalu ingin seandainya masih menambah waktu dalam hidup ini. Banyak hal saya kira, bukan hanya 5 yang disampaikan oleh Broniwer, tapi juga sebenarnya banyak hal yang membuat orang menyesali ketika hidupnya ketika mendekati ajal. Kenapa orang takut? Ya bisa saja. Yang pertama ialah karena orang itu tidak melihat sesuatu yang bermakna dalam hidup ini, dalam pengertian belum mencapai inti hidup, yakni kehidupan di dalam Tuhan. Yang kedua yang saya lihat ialah kenapa orang takut mati, karena tidak dipersiapkan dari awal tentang kematian itu. Saya rasa bahwa hidup ini akan terus-menerus berjalan, sehingga yang terjadi ialah orang itu merasa ada yang terlewatkan. Saya kira itu. Ya. Jadi mungkin apakah ketakutan itu Pak kita sendiri biasanya yang buat, atau memang ada faktor-faktor eksternal? Misalnya ketika kita ada di ambang kematian, seperti yang kita percaya sebagai orang Kristen, ada konsep surga dan neraka. Apakah ketakutan bawa seperti ini? Kira-kira saya masuk surga atau masuk neraka ya? Apakah itu bisa menimbulkan satu bentuk ketakutan bagi kita untuk menghadapi yang namanya kematian? Bisa, karena faktor pemahaman yang kita sudah internalisasi selama ini, katakanlah ajaran agama atau pemahaman-pemahaman yang sudah ditanamkan pada kita, faktor neraka dan sorga itu bisa membuat orang menjadi takut untuk mati. Tetapi juga seperti yang saya katakan tadi, ada sesuatu yang belum dipersiapkan dari dalam diri orang itu sendiri. Ya, jika kita melihat dari sudut pandang kita sebagai orang Kristen, Pak, kira-kira apakah kematian itu sesuatu yang harusnya menyenangkan, atau harus sesuatu yang harusnya kita takutkan sebenarnya? Kalau kita melihat dari sudut pandang kita sebagai orang Kristen, saya kira tidak ada yang kita takuti, khususnya ketika kita berbicara kematian. Mempersiapkan kematian itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap orang, terutama bagi kita orang Kristen. Pertama, secara emosional kita mempersiapkan diri kita bahwa kita akan meninggal. Karena itu
kematian itu bukanlah sesuatu yang tabu untuk dipikirkan, untuk dikatakan. Bukan sesuatu yang tabu, bukan berarti bahwa kemudian kita hanya berpikir tentang kematian. Tentu kita akan berpikir dan berjuang untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Tapi toh ketika kematian itu datang, maka bukan sesuatu yang mestinya kita takuti. Yang berikutnya ialah kalau kita sudah yakin tentang kepastian keselamatan kita, bahwa baik hidup kita pun ketika kita meninggal, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, maka kematian bukan sesuatu yang mesti kita takuti, tetapi sesuatu yang berjalan seperti air mengalir. Ketika kita hidup bersama Tuhan, biarlah kita hidup bersama Tuhan. Ketika kita mati, kita tetap berada bersama-sama, eksis bersama-sama dengan Tuhan. Nah, satu yang menarik yang kita dapat dalam Alkitab yaitu bahwa Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa kematian itu adalah sebuah keuntungan. Nah, ini jangan sampai disalah tafsirkan dengan apa oleh orang lain, sehingga kita bisa melihat bahwa banyak kasus-kasus yang justru membuat kematian itu dilakukan sendiri, contohnya bunuh diri seperti itu, Pak. Nah, kira-kira apa maksud Rasul Paulus mengatakan bahwa sebenarnya kematian itu adalah sebuah keuntungan bagi kita orang percaya? Kalau apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kematian adalah sebuah keuntungan, sebenarnya dia berpikir bahwa, dan saya kira Paulus sudah tiba pada titik, kalau boleh saya katakan, titik kesempurnaan pemahaman tentang hidup dan titik kesempurnaan tentang kematian. Bahwa sesuatu yang sudah diusahakannya selama hidup ini, bersaksi tentang Tuhan, mengikuti Tuhan, percaya pada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, atau dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, hidup yang kuhidupi sekarang menurut Paulus, bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku, yang diam di dalam aku. Nah, itu adalah sebuah kesempurnaan pemahaman menurut saya. Tapi ketika dia mati pun juga dia tidak mati secara sia-sia, tetapi dia sudah mati karena matinya di dalam Kristus, dan dia tahu bahwa tujuan hidupnya adalah Kristus. Karena itu bagi dia kalau mati, ya mati. Toh juga hidup ini, kematian itu merupakan sebuah keuntungan bagi dia karena dia akan segera bertemu dengan Kristus. Ya, berbicara tentang kematian, Pak, tentunya cara orang meninggal itu kan pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin karena sakit, karena kecelakaan, atau karena disengaja seperti bunuh diri. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini, Pak, tentang saya mulai dari yang bunuh diri. Nah, kalau kita melihat fenomena bunuh diri sekarang itu sebenarnya sudah sangat tinggi lah. Bahkan bagi kita orang Kristen itu sudah banyak terjadi. Satu yang ingin saya tanyakan, kira-kira jika kita bunuh diri itu sebenarnya apakah Tuhan ada campur tangan di dalamnya itu, bahwa waktumu itu sudah ini dan inilah caramu akan meninggal seperti itu? Bisa kalian sakit. Nah, menjawab pertanyaan itu, apakah bunuh diri itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan atau tidak? Saya kira berbicara soal bunuh diri, tidak ada kematian yang dilakukan oleh manusia untuk dirinya sendiri adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi sepanjang manusia diberikan kehendak bebas, maka Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan apa saja yang dipikirkannya baik. Saya yakin bahwa Roh Kudus menolong setiap orang untuk berpikir jernih, sehingga apa yang dipikirkannya dan apa yang akan dilakukannya, apa yang sedang dilakukannya itu dalam tuntunan Roh Kudus. Tetapi ketika orang tidak mendengarkan kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, itu sesuatu yang dilakukan oleh orang itu menurut orang itu, bukan menurut kehendak Tuhan. Apakah cara itu adalah cara yang Tuhan sedang pakai atau gunakan untuk mengakhiri hidup seseorang? Saya kira tidak.
Walaupun Tuhan tahu bahwa dalam kemahakuasaannya bahwa orang itu akan melakukannya, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang menyetujui kondisi-kondisi seperti itu. Kalau orang Toraja selalu mengatakan begini, ketika orang dilahirkan ke dalam dunia, sebelum orang itu mengatakan uku, katanya di sorga itu atau di langit itu sudah ditentukan bagaimana orang itu akan meninggal, lampakna menurut bahasa Toraja. Tapi kekristenan tidak akan berpikir seperti itu, bahwa Tuhan merancang seperti pemahaman Dalek dalam konsep orang Toraja. Itu tentang bunuh diri. Jadi bunuh diri itu bukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Itu pilihan bebas seseorang untuk meninggal. Ya, kemudian Pak, ada beberapa versi tentang cara orang mati. Ada yang mati secara tiba-tiba dan ada yang mati ya mungkin dalam keadaan yang tenang. Kalau secara tiba-tiba seperti yang kita tahu bahwa seperti kecelakaan. Dan tentunya itu meninggalkan stigma yang berbeda terhadap orang lain. Mungkin kalau kecelakaan stigmanya orang berbeda melihat kematian itu. Jika mati karena sakit, stigmanya orang melihat itu berbeda. Nah, kira-kira bagaimana tentang hal itu, Pak? Panjang pendeknya hidup seseorang, kemudian lama singkatnya orang itu bertahan terhadap satu penyakit, atau apakah seseorang itu kecelakaan kemudian meninggal, artinya singkat masa kritisnya. Betul bahwa itu berbeda-beda pada setiap orang. Hanya saja kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau orangnya kecelakaan, orang itu dosanya lebih besar atau ada sesuatu yang dilakukan sehingga dosanya kecelakaan. Kadang-kadang itu dipikirkan seperti pemahaman orang Toraja bahwa dosa dikenal dari buah yang ada, sehingga kalau dia sakit artinya dosanya banyak, lama sakit makin banyak dosanya, atau kalau dia kecelakaan berarti ada sesuatu yang sudah dilakukan yang membuat orang itu tiba-tiba kecelakaan, dosa dalam pengertian ini. Saya kira hal-hal seperti ini dalam pengertian hal-hal itu tentang bentuk-bentuk kematian adalah sesuatu kondisi-kondisi, baik kondisi eksternal maupun kondisi internal kita. Katakanlah kenapa orang itu lama sakit kemudian meninggal, itu bisa saja karena kondisi tubuhnya itu yang internal, tapi bisa juga karena kondisi penyakit itu sendiri, katakanlah kanker atau hal-hal lain yang berpengaruh secara kondisi di dalam tubuh orang itu. Kondisi eksternal katakanlah soal kecelakaan tadi, sehingga orang itu mungkin karena dia tidak hati-hati dalam berkendara, akibatnya orang itu kecelakaan dan meninggal. Kalau ditanya mana yang dipilih, seandainya mana yang dipilih, dari sisi pastoral kita dapat mengatakan bahwa orang yang lama sakit itu akan menolong orang itu untuk mempersiapkan diri menjelang kematian, mempersiapkan keluarga untuk menerima kematian, dibandingkan dengan yang tiba-tiba itu bisa membuat orang tidak mempersiapkan kematiannya. Ya. Nah, kita sudah berbicara tentang bagaimana cara satu orang atau menghadapi kematian. Sekarang kita berbicara tentang kapan sebenarnya kematian itu akan kita dapatkan. Nah, ada satu yang sering mungkin kita dengar selama ini tentang firasat sebelum mati. Nah, ini yang banyak beredar di masyarakat. Ketika ada orang meninggal, oh iya saya punya firasat kemarin seperti ini. Kalau kita orang tanya kan ada yang data dijemput neneknya seperti itu atau sebagainya. Nah, kira-kira dari perspektif kita sebagai orang Kristen,
bagaimana dengan tentang firasat sebelum meninggal atau orang lain yang meninggal, Pak? Ya, ada banyak hal di sekitar kalau kita berbicara firasat. Saya memulai sesuatu yang khas pada orang Toraja, bahwa orang Toraja mengenal istilah bombo atau jiwa seseorang yang keluar ketika orang itu akan meninggal. Bisa saja 1 bulan sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya atau kapan, dan ada orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Kalau menurut saya, kalau berbicara di sekitar bombo, ini adalah sesuatu yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menyatakan bahwa orang ini akan meninggal. Tapi bisa saja ini benar, bisa juga tidak benar. Karena itu bagi orang Toraja misalnya mengatakan kalau ada orang yang melihat bombo itu tidak boleh disampaikan langsung, karena orang yang menyampaikan langsung itu bisa saja yang duluan meninggal daripada orang yang bombonya atau jiwanya yang keluar itu yang dilihatnya. Firasat yang lain yang bisa saja dirasakan oleh keluarga yang dekat, karena bisa saja kedekatan emosional seseorang dengan orang yang akan meninggal, sehingga dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi dengan orang yang dekat dengannya. Bahkan jangankan soal meninggal, sakit saja seorang tua itu, seorang ibu atau seorang ayah bisa merasakan bahwa anaknya sakit walaupun anaknya itu berada di tempat jauh. Jadi kedekatan emosional itu bisa berhubungan secara langsung. Tentu saya tidak berbicara sekitar telepati, tentu bukan itu yang saya maksudkan, tapi kedekatan emosional ini yang bisa membuat orang merasakan sesuatu yang akan terjadi pada orang yang dikasihinya. Bisa juga seseorang mengatakan bahwa dia memiliki firasat pada orang itu sendiri. Katakanlah dia bermimpi datang dijemput, kadang-kadang seperti itu. Bahkan ada seorang teman yang ditabrak mobil, kemudian ketika ditabrak oleh mobil itu dia melihat langit itu runtuh. Dan firasat-firasat lain yang bisa dirasakan oleh orang itu. Saya kira ini adalah reaksi tubuh kita terhadap kondisi-kondisi yang dialami oleh tubuh kita. Katakanlah ketika kita sakit, kadang-kadang kita kemudian sembuh dan tubuh kita, pikiran kita atau kemudian kita melihatnya dalam mimpi bahwa ada orang yang datang membuat kita menjadi sembuh atau mengobati kita. Jadi firasat ini bisa dirasakan oleh seseorang karena kondisi tubuhnya yang bisa dilihatnya dan berhubungan dengan pikirannya, dan biasanya itu terjadi dalam bentuk-bentuk misalnya mimpi atau kondisi-kondisi lain yang seperti firasat yang dikirimkan oleh bagian-bagian tubuhnya kepadanya atau tubuhnya kepada pikirannya. Jadi firasat itu mungkin lebih banyak berhubungan dengan alam bawah sadar kita sebenarnya, Pak, ya? Ya, saya kira. Ada 2 hal lagi yang menarik, Pak, terutama bagi orang yang sakit, tentang diagnosa dokter. Misalnya, biasanya kan kita mendengar diagnosa dokter, terutama bagi orang yang mungkin penyakitnya sudah terlalu parah. Kadang dokter mengatakan bahwa waktu hidupnya ini tinggal 2 hari, 3 hari atau berapa bulan. Nah, apa itu kalau dari sudut pandang kita orang Kristen, apakah itu tidak mendahului kehendak Allah sebenarnya, Pak, atau seperti apa, atau hanya dari tinjauan medis saja hal seperti itu? Saya kira dokter itu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan, dokter itu akan melihat kondisi-kondisi yang kemudian dia bisa memperkirakan bahwa jika kondisinya seperti ini, maka orang ini akan bertahan hidup sekian lama. Itu hanya perkiraan. Tentu dokter tidak akan mengatakan dia akan bertahan hidup sekian pas dengan waktu yang ada. Dalam banyak kasus kita melihat perkiraan-perkiraan dokter, katakanlah misalnya dokter mengatakan 2 bulan atau 2 tahun, tapi biasanya orang masih bertahan sampai puluhan tahun.
Jadi bukan untuk mendahului kehendak Tuhan, tapi kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang dokter itu dapat dipakai untuk memperkirakan sebenarnya berapa lama orang itu bisa bertahan hidup. Tapi itu hanya perkiraan, bukan mendahului kehendak Tuhan. Jadi diagnosa dokter itu sebenarnya mungkin kita bisa katakan sebuah keuntungan juga Pak, karena seperti yang Bapak katakan di awal tadi bahwa kenapa orang takut mati karena adanya penyesalan. Jadi mungkin kalau dokter diagnosa ya mungkin umur tinggal 2 tahun, bagaimana nih supaya saya tidak menyesal untuk mati, dalam waktu 2 tahun saya harus lakukan ini agar saya mati dengan tenang. Ya, ada satu kesaksian seorang mahasiswa di sini dulu. Dia di kelas pastoral yang saya ajar. Kemudian mahasiswa itu memberikan kesaksian di kelas bahwa pada malam sebelumnya dokter sudah mengatakan silakan berpuasa karena besok akan dioperasi ginjal. Dan anak itu berpuasa, tidak sekadar berpuasa tidak makan, tetapi juga berpuasa untuk berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Di sini kemampuan diberikan oleh Tuhan kepada mahasiswa ini atau anak ini sehingga dia mendapatkan semangat untuk hidup, dan semangat untuk hidup itu memotivasi jaringan-jaringan di dalam tubuh anak ini sehingga terjadi sesuatu yang kita sebut sebagai mujizat. Anak ini memiliki semangat hidup, dan ketika akan masuk di ruang operasi OK, sebelum masuk di situ dokter memeriksa lagi apakah akan dilanjutkan operasi atau tidak. Rupanya ketika diperiksa lagi, anak ini merasa sehat dan dokter mengatakan memang Anda sehat, jadi tidak perlu dioperasi lagi. Padahal dokter mengatakan ini tinggal berapa lama, tidak sampai 1 bulan anak ini akan meninggal. Tapi rupanya anak itu masih hidup sampai sekarang. Nah, kemudian Pak, tentang kapan seorang akan meninggal. Satu yang cukup mengganggu pikiran saya sebenarnya adalah tentang konteks suntik mati. Pada beberapa kasus yang mungkin karena entah itu pertimbangan sudah dari keluarga atau seperti apa sehingga memutuskan untuk anggota keluarganya memang mungkin sudah tidak punya harapan untuk hidup lagi, yang mendingan lagi suntik mati. Kira-kira dari sudut pandang kekristenan itu seperti apa Pak? Soal suntik mati untuk orang sakit, dalam kekristenan kita mengenal ini sebagai eutanasia. Dan orang mengatakan ada eutanasia pasif, ada eutanasia aktif. Artinya bisa saja diminta oleh keluarga itu supaya orang itu disuntik mati, atau bisa juga dia sendiri yang dengan rela meminta untuk disuntik mati, mungkin karena dia tidak kuat lagi menghadapi kenyataan-kenyataan. Namun kalau kondisi seperti ini, bahwa orang itu sebenarnya masih hidup tetapi dia minta atau mungkin keluarganya meminta untuk disuntik mati, mengakhiri hidupnya, ini adalah sebuah pembunuhan, baik oleh dokter, oleh keluarga pun bisa kita katakan ini adalah bunuh diri karena ketika dia meminta untuk disuntik mati. Tentu kita berharap bahwa setiap kita akan berserah sepenuhnya pada Tuhan, dan Tuhan yang akan menentukan bagaimana kita mati, kapan kita mati, dan dengan cara apa kita mati. Tuhan sudah merancang yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu kalau saya, jangan takut mati, tetapi justru perlu mempersiapkan hidup kita dengan baik, dan bila Tuhan memanggil, kita pun juga sudah siap. Ya, mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak, kematian dari sudut pandang kita sebagai orang Kristen, kira-kira bagaimana cara yang baik untuk memaknai itu sehingga kita tidak ada penyesalan? Ya karena kita sadar kita manusia berdosa yang pastinya mungkin ketika kita akan meninggal
kita sudah banyak penyesalan, kenapa dulu saya berbuat begini, kenapa saya dulu berbuat begini. Nah, bagaimana cara menghadapi kematian yang baik atau mempersiapkan diri kita yang baik Pak untuk dari sudut pandang kita sebagai orang Kristen menghadapi hal itu? Yang pertama menurut saya ialah ketika kita berbicara kematian itu kita bisa bedakan dua, kematian fisik kita dan kematian secara rohani. Dua bentuk kematian ini harus kita jawab dengan baik. Saya mulai dari kematian secara rohani. Kematian secara rohani adalah ketika kita terpisah dari sumber hidup kita, yaitu Tuhan. Karena itu ketika kita mau berbicara soal kehidupan, maka kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Karena itu hal yang pertama kita lakukan adalah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua berbicara soal kehidupan fisik atau kematian fisik. Kematian fisik tentu kita akan memaknai hidup ini dengan baik. Bagaimana memaknai hidup ini dengan baik? Kembali lagi pada apa yang dikatakan oleh Broniware dan beberapa orang tentang kenapa orang menyesal menghadapi kematian. Ketika orang diambang kematian itu, maka kalau orang itu misalnya belum mencapai mimpi-mimpi yang ada, karena itu isi hidup ini dengan baik supaya hidup ini berguna, bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Ada satu slogan yang sering disampaikan oleh salah seorang instruktur kami, namanya Ibu Maimunah Natasa. Dia mengatakan bahwa live in fullness, die in emptiness. Dia ingin membuat hidup ini penuh supaya ketika dia meninggal nanti tidak ada lagi yang akan dipikirkannya, sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin, dan saya kira itu contoh yang baik bagi kita, melakukan yang terbaik, melakukan yang mengejar mimpi-mimpi kita supaya mimpi-mimpi kita itu boleh kita kerjakan dengan baik dan kita dapatkan, sehingga kita nanti mendekati ajal kita tidak menyesal lagi. Yang lain ialah jalin hubungan dengan orang lain, siapapun, memperhatikan keluarga kita, pasangan hidup kita, anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan yang lain ialah terus-menerus mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain, memuji orang itu pada tempatnya, menegur orang itu pada tempatnya, dan hal lain. Banyak hal yang perlu kita persiapkan. Intinya ialah bagaimana membuat hidup ini lebih bermakna. Saya rasa itu. Ya, mungkin cukup sekian Pak. Jadi bagi kita semua kematian itu kapan dan bagaimana kita mati itu sudah merupakan rahasia Tuhan. Jadi kita sebagai manusia itu tidak akan pernah tahu tentang hal itu, kapan dan bagaimana kita akan mati. Yang menjadi perenungan kita adalah bahwa bagaimana cara kita untuk memaknai hidup ini menjadi lebih baik lagi, sehingga dalam saat kita menanti kita untuk dijemput oleh Tuhan, kita sudah mempunyai persiapan, kita sudah siap secara mental atau secara fisik, mungkin kita sudah siap sehingga kita tidak ada penyesalan lagi ketika kita mendekati ajal. Oke, mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kiranya apa yang sudah Bapak berikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita sebagai orang percaya tidak takut lagi dengan yang namanya kematian, karena kita yakin bahwa kematian dalam Kristus bukanlah sebuah hal yang sia-sia, tapi seperti yang dikatakan Rasul Paulus, itu adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Pak. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.